Halo, Assalamualaikum Sapo. Saya sekarang berada di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, dan kita akan bertemu dengan salah satu orang yang mengetahui kronologis kejadian di Desa Watan Rumpia tentang orang India yang datang melamar ingin menemui Syarifah Hairunisa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Indonesia, dan sebentar lagi beliau akan datang. Seperti bagaimana kronologis kejadian malam Jumat itu pukul 1. Menurut informasi pukul 1 dia tiba di Watan Rumpia. Ali datang dari India, dari Makassar, tiba di Watan Rumpia tengah malam menjelang pagi. Oke, karena sudah datang, beliau sudah datang ya. Halo, Assalamualaikum Sapo. Saya sekarang bertemu dengan Bapak Babin Kaptipmas Majaulang, Kecamatan Majaulang, Pak Ambodale. Beliau adalah pembina di sana. Ini komandan lagi viral sekali nih, di TikTok, di media sosial tentang jangan ke Wajo. Iya, itu kan sama sekali membuat kita sebagai orang Wajo merasa risih dengan konten-konten yang dibuat, mungkin hanya lelucon, tapi kita sebagai orang Wajo merasa risih juga sih melihat fenomena yang viral ini di Wajo. Baik, Komandan, izinkan saya bertanya kepada Anda tentang kronologis kejadian malam Jumat, waktu kedatangan Asif Ali ke Wajo. Sengkang, ke Wajo. Iya, silakan. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Aibda Ambodale. Oh, ya. Kebetulan Babin Kaptipmas di Kecamatan Majaulang, yang waktu malam itu saya piket. Saya piket. Jadi saya langsung jelaskan sedikit tentang kronologisnya. Jadi sekitar jam 6 pagi, jadi jam 6 pagi baru saya tahu ada kabarnya begitu. Ya. Karena saya biasa aktifkan HP itu nanti jam 6 pagi, kalau sudah jam 11 malam saya matikan. Jam 6 pagi itu saya buka HP sudah aktif, ada panggilan jam 3 subuh. Panggilan dari mana itu, Pak? Dari kepala desa. Oh, Jadi, Pak panggilan Desa. Pak Desa. Kemudian dia chat saya, ada warga negara asing masuk ke sini. Ya. Tidak lama kemudian datang Babinsa, Sertu Jasman, Babinsa Watan Rumpia. Dia panggil saya, Pak Ambo, ayo kita ke sana sama-sama, karena biasanya memang partner saya di Desa Watan Rumpia itu. Ya. Kebetulan ada warga asing, jadi kalau bisa kita sama-sama. Jadi saya berangkat ke sana sampai di Masumpang Desa Watan Rumpia. Di sana sudah ada berkerumun banyak orang di depan masjid Masumpang. Jadi saya langsung ditunjukkan ini warga negara asingnya. Jadi awalnya kami susah komunikasi karena dia tidak paham bahasa Indonesia, kita tidak paham bahasa India. Namun dia punya di HP-nya itu ada aplikasi translate bahasa, jadi setiap dia ada yang mau dia sampaikan dia translate. Jadi pertama saya bilang, apa maksudnya datang ke sini? Ya. Jadi dia ceritakan, saya mau bertemu dengan perempuan yang bernama Nisa Hairunisa, Syarifah Hairunisa. Syarifah Hairunisa. Jadi dia panggilnya cuma Nisa. Jadi yang dia tahu cuma Nisa, tahu. Jadi pada waktu itu saya bilang, apakah Anda sudah bertemu? Dibilang belum karena keluarganya tidak bersedia. Saya bilang, biasanya kapasitas saya selaku Babin Kaptipmas hanya sebatas mediasi. Jadi kami tidak ada upaya memaksa kalau di tingkat desa. Jadi hanya memediasi. Jadi biar saya berangkat dulu ke sana. Kalau keluarga Syarifah bersedia menerima Anda, saya akan bawa Anda ke sana. Jadi saya ambil nomornya, dia ambil nomorku juga supaya saya bisa komunikasi. Jadi saya berangkat bersama Babinsa ke rumahnya, rumah Hairunisa. Waktu itu langsung bertemu dengan bapaknya, dengan ibu. Bapaknya Hairunisa di teras. Kemudian kami bincang-bincang dulu di teras. Permintaan orang tuanya, terutama ini ibunya, dia bilang, jangan ketemu Pak,
tak jalalo tak pasir untuk Pak Nasan nasaba desa Deni pasti cocok apalagi nasi Herunisa sudah ada yang lama. Oh, jadi maksudnya Asif Ali datang ke sini untuk menikah. Untuk menikah sementara perempuan ini sudah ada yang lama. Ya, itu pokok masalahnya. Jadi saya bilang, apakah saya bisa bertemu dengan Syarifah langsung? Jadi dia pun persilahkan saya masuk. Waktu saya ketemu, waktu saya ketemu, jadi saya langsung sampaikan apa pokok masalahnya. Jadi saya ini menjelaskan bahwa betul saya kenal lewat grup WA yang bernama Hijrah. Di grup WA bernama Hijrah. Saya kenal di situ mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, sekitar akhir-akhir 2021. Di situ kami saling kenal, tapi setelah lama berjalan dia suka sama saya. Jadi kami sudah saling komunikasi secara pribadi. Apakah bisa saya melamar? Jadi setelah itu dia mungkin sudah ada harapan yang diberikan kepada Asif Ali, sehingga Asif Ali ini berharap sekali. Tapi ada waktu yang dikasih karena saya tidak terlalu lama komunikasi di dalam dengan Herunisa. Herunisa ini betul dia yang memanggil, betul dia yang memanggil ke sini, tapi dikasih jangka waktu. Bahkan Syarifah ini pernah ke Makassar jemput, mungkin sekitar 1 minggu sebelum Asif Ali ke sini. Sebelum Asif Ali ke sini 1 minggu sebelumnya sudah pernah ke Makassar. Oh, jadi Herunisa pernah ke Makassar. Pernah ke Makassar sendiri. Bahkan oleh orang keluarganya dia tidak tahu. Dicari, dihubungi semua keluarga, tidak ada yang tahu kemana. Dia menunggu di bandara. Jadi ketika setelah 2 hari atau 3 hari, 2 malam 3 hari di Makassar di bandara, dia sudah kehabisan uang. Jadi dia menghubungi kembali keluarganya untuk kembali, karena kebetulan ada keluarganya juga. Oh iya. Untuk kembali sehingga dia putuskan berarti ini Asif Ali mungkin tidak serius sama saya. Karena dia buat saya menunggu. Iya. Dia buat saya menunggu. Jadi pemirsa, Nisa sempat juga ke Makassar di bandara. Tapi tidak ketemu. Akhirnya dia kembali ke rumahnya. Nah, setelah kembali ke rumahnya, akhirnya komunikasi kembali. Iya. Tapi kondisi masyarakat di Desa Watan Rupiah pada waktu itu, Komandan, apakah sudah tahu bahwa akan ada orang India yang melamar jauh-jauh sebelumnya? Tidak terlalu. Ya, karena dia komunikasinya melalui HP terus. Karena dengar juga sih, karena ada informasi yang kabar angin saya dengar, katanya ada beberapa tetangganya yang bilang, bertanya bahwa ini gitu India lo lamar kok, betul kayak itu? Kalau seputar itu saya belum pernah dengar. Jadi yang saya ceritakan yang saya tahu, yang saya dengar. Kemudian waktu itu tiba ini, Komandan, Asif Ali ini menurut informasi yang kita tahu jam berapa? Karena kan kita buka jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Menurut pengakuannya dia tiba jam 1. 1 malam. Hari Kamis, hari Jumat, sudah hari Jumat. Sudah masuk hari Jumat. Jam 1 malam itu langsung parkir di depan rumah. Bahkan masih ada kursi yang dia tepati duduk, itu keluarganya cerita-cerita di sana. Asif Ali ini mungkin di mobil. Oh, disambut juga. Disambut dengan baik-baik. Kemudian karena tidak ada kemungkinan untuk bertemu, nah untuk mengantisipasi dia Pak Desa ini arahkan untuk ke masjid saja dulu sambil menunggu bagaimana bisa dikomunikasikan. Jadi setelah jam 6 pagi saya dipanggil bertemu, kemudian saya komunikasikan, tapi tidak bersedia keluarga menerima. Akhirnya saya panggil saja untuk saya cek Asif Ali bahwa keluarga Syarifah tidak bersedia mempertemukan Anda. Terus Asif Ali ngotot, dia bilang ngotot. Kalau memang tidak bisa ketemu, tidak bisa menikah, hanya bertemu saja, saya mau bertemu langsung. Tapi saya punya kapasitas tidak bisa. Tidak bisa memaksakan untuk hendaknya Asif Ali.
Jadi saya panggil saja ke kantor, bilang nanti di kantor kami bisa fasilitasi nanti di kantor untuk dipanggilkan. Jadi Asip Ali ini saya bawa ke kantor sekitar jam-jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Ya. Mungkin di kantor itu saya telponi keluarga Nisa untuk dipertemukan. Tidak lama kemudian, mungkin setengah jam kemudian datang kakaknya membawa guru-guru agama yang bisa menerjemahkan bahasa Arab, karena Asip Ali ini bisa dua bahasa. Oh, Asip Ali bisa bahasa Arab juga. Bahasa Arab juga. Terus dia bawa ke kantor komunikasi, dan kami hanya menyaksikan saja komunikasinya. Kakaknya Hairunisa ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Oh iya. Ya, kakaknya saya kurang tahu juga kakaknya tadinya. Jadi dia saudaranya Hairunisa bawa guru bahasa Arab ke kantor. Cara lama mungkin di situ mungkin sekitar 1 jam kemudian kami telepon supaya Syarifah ini datang. Syarifah datang, tapi keluarganya minta agar diberikan jaminan. Saya bilang kami kalau sudah di kantor diberikan jaminan keamanan. Kemudian dia minta lagi, dia tidak mau pertemukan adiknya berdua, jadi harus didampingi. Jadi kalau itu kami tidak tahu, karena kami akan hanya fasilitasi saja, namun tidak datang sampai menjelang sholat Jumat. Menjelang sholat Jumat tidak datang, jadi saya serahkan sama anggota yang ada di kantor, karena saya kan sudah pulang. Karena sudah lepas jaga. Jadi Asip Ali sholat Jumatnya di Watan Rupiah juga? Saya kurang tahu karena saya sudah pulang. Sekitar jam 11 saya sudah pulang. Oh, sudah beda tugas lagi. Sudah lepas jaga. Habis itu? Saya sudah pulang. Saya ditelepon sama anggota agar diberikan nomornya ini Nisa supaya bisa dikomunikasikan, karena Asip Ali ini sudah dijemput oleh Kasat Intel. Kasat Intel dijemput untuk dibawa ke Polres, karena ini warga negara asing ini, kita jamin keamanannya. Dijemput dibawa ke Polres untuk dipertemukan. Jadi sempat diminta nomornya. Awalnya saya yang diminta untuk pergi jemput. Saya bilang nomor HP-nya ada semua. Saya ambil nomor HP-nya kakaknya, nomor HP-nya mamanya, nomor HP-nya Nisa, nomor HP-nya Bebinsa, nomor HP-nya saya sempat kirimkan semua. Yang mana saya kirimkan ke identitas, saya kirimkan juga semua identitas. Jadi ternyata Asip Ali datang ke Wajo maksudnya untuk langsung melamar. Dia nama Manu-Manu Jolo. Iya. Tidak nama Manu-Manu. Tidak nama Manu-Manu. Mungkin langsung. Kan kita punya adat itu nama Manu-Manu dulu tuh, komandan tuh di sini. Iya. Tapi dia ngotot mau langsung bawa ini si Nisa. Atau saya kurang tahu yang salah. Karena ada acara bicara-bicara tiket itu hari saya dengar. Yang saya tahu hanya tiket yang waktu kesini saja. Tiket saya kurang tahu komunikasinya masalah tiket berangkatnya. Tapi keluarganya Nisa dia tetap bertahan karena perempuan ini sudah dilamar. Sudah dilamar. Dan dia buktikan, dibilang lebih baik, saya kembalikan uangnya. Dikembalikan uangnya. Saya masih ada di sana. Kakaknya sudah berangkat ke BRI untuk cetak itu bukti transferan yang dari Arab Saudi itu. Jadi, yang jumlahnya 10 jutaan. Mungkin sekitar 10 jutaan katanya. 9 juta 500 berapa itu. Jadi dia mau gantikan 10 juta. Yang seperti Asip Ali ini. Tapi Asip Ali tetap bertahan. Saya tidak butuh uang. Yang saya butuhkan calon istri. Karena saya ke sini bukan untuk mengambil uang itu. Saya dipanggil ke sini untuk menikah. Harusnya Asip Ali ini punya orang di sini ya supaya bisa mediasi komunikasi sebelum datang. Tapi di sisi lain juga karena pernah membuat Nisa menunggu ya di Makassar selama 2 hari. 2 hari. Iya. Kehabisan uang dia balik lagi ke sini. Karena dijanji mau datang Asip Alinya, ternyata Asip Ali tidak datang. Iya. Tapi waktu ke Makassar itu dia tidak sepengetahuan keluarganya. Begitu, tidak sepengetahuan keluarganya. Berarti kalau dari hilang waktu itu. Berarti kronologis kalau dilihat dari ceritanya ini mereka saling mencintai ya. Saling suka.
Ini kasus yang rumit sebenarnya. Ini agak melebar pembahasannya. Kemarin kita minum dulu lah. Ayo minum dulu. Ya. Kira-kira komandan kalau saya ke Desata di Watan Rupiah itu boleh tidak saya izin sama kita ini jalan-jalan ke sana? Oh, masalah izinnya ya mungkin saya tidak punya kewenangan, tapi semua orang punya hak toh. Iya. Ya, punya hak. Karena dengar-dengar banyak wartawan dan YouTuber dan beberapa punya media yang datang katanya ditolak dan tidak mau diambil keterangan di sini saja. Keluarganya menolak. Oh, keluarganya menolak. Dengan Nisa sendiri yang tidak mau diwawancara. Iya, tapi kondisi Nisa sekarang kalau dengar-dengar masih tertekan ya karena Masih tertekan. Tertekan secara psikologis. Iya, kasihan juga ya Nisa. Jadi teman-teman mungkin Sempugiku, orang Bugis apapun dimanapun Anda berada, sebenarnya kasus ini memang rumit ya karena ada janji yang tidak ditepati dan mungkin datang pada waktu yang tidak tepat. Iya. Dan ya, kalau saya sebagai orang tua perempuan, saya secara asumsi ya, secara pribadi, saya sebagai orang tua perempuan, saya bisa merasakan tidak mungkin serta-merta menyerahkan anak saya kepada orang asing yang tidak jelas asal-usulnya. Mungkin jelas asal-usulnya, cuman kalau kita di Bugis itu, kalau ada yang melamar, kita pasti pertanyakan dia orang dari mana? Orang dari mana? Apa boleh tega? Iya, begitu. Mungkin proses, kalau dalam bahasa Arabnya mungkin proses apa nih ya? Proses taruh. Proses taruh yang jangka panjang. Taruhnya ini sudah berjalan 1,5 tahun. Satu tahun setengah, ini luar biasa. Cukup ya komandannya. Jadi sangat jelas pemirsa, kita tadi dengar langsung dari kronologis dari Bapak Pembina di sana, Bapak Babinka Timas, Aibda Ambodale. Iya, Aibda Ambodale di Polsek Majaulang. Karena kebetulan wilayah Kecamatan Majaulang memang Watan Rupiah. Dan saya berharap teman-teman yang menjadikan lelucon Wajo agar segera berhenti karena itu sangat membuat kita orang Wajo ini risih ya. Sebenarnya iya. Apalagi di TikTok, di beberapa orang, bahkan orang Wajo sendiri ada yang bikin TikTok seperti itu. Jadi kita ini merasa bahwa ini bukan hal yang salah, bukan orangnya yang salah, tapi waktu dan tempat barangkali ya. Ada miskomunikasi. Orang satu bahasa pun bisa miskomunikasi, apalagi kalau berbeda bahasa. Oke, cukup sekian video kita kali ini dan nantikan saya akan berangkat menuju Desa Watan Rupiah. Saya izin sama Pak Babinka Timas dan mungkin kalau saya ke sana komandan mohon petunjuk, saya temui siapa dulu kalau ke sana? Bisa lewat Tapangnya. Bisa lewat Tapangnya. Puskesmas. Apakah saya harus melapor di RT dan Pak Desa? Bisa. Pak RT bahkan mungkin Pak RT bisa temani ke sana. Oh iya. Ya kita sebenarnya mau melihat kondisi Hairunisa gimana dan saya sebagai orang Wajo pastinya mendukung orang Wajo lah. Ya. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih